Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Hadirin yang masyaallah rahimakumullah, qala Allah taala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum alaikum sayyi'a la yalitkum alaikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahu alazim. Hadirin jamaah syukur rahimakumullah. Alhamdulillah kita pagi ini ditakdirkan Allah untuk bermuwajahah patepung lawung patepang wajah. Mudah-mudahan ini bagian jadi kesaksian kita nanti di hari akhirat supaya bisa masuk surga. Sebab kalau menurut Al-Quran, apa yang dijamah, apa yang diinjak, apa yang dihirup, semuanya itu akan jadi saksi. Dan mereka akan berkata kepada Tuhan apa yang mereka rasakan, apa tanah, apa udara, apa air itu menjadi saksi terhadap kelakuan kita. Bahasa Al-Qurannya apa itu? Pada hari itu tuhaditsu akhbarha. Tuhaditsu akhbarha. Jadi bahasa tuhaditsu akhbarha itu menegaskan tentang bagaimana bumi, langit, udara itu tuhadits, menghadiskan, menceritakan, menyampaikan akhbarha, kabar-kabar yang terkait dengan kelakuan kita. Jadi tidak ada yang terlewat, semuanya jadi saksi. Anda parkir mobil aja di tempat orang tanpa izin, itu si tempatnya itu jadi saksi. Karena itu segalanya harus ada plong, ada semacam syahadah, kesaksian antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hadis-hadis yang sangat rinci itu sampai umpamanya kita ngambil sebiji sebiji kecil aja itu batang bambu kecil, kemudian dipakai untuk membersihkan gigi, nah itu akan jadi api neraka di akhirat kalau seandainya tanpa izin memotong bambu kecil dari tanah orang itu. Jadi luar biasa pendidikan Al-Quran terhadap kita, supaya kita jadi orang jujur, orang baik, orang bersih. Hadirin jamaah yang terhormat, saya sudah menyampaikan apa yang ingin diceritakan hari ini. Jadi bagaimana posisi iman terkait dengan surat Al-Hujurat. Karena itu kita akan sampaikan langsung saja kepada topik yang akan disampaikan. Jadi ceritanya begini. Di daerah kurang lebih 600 km dari Madinah itu ada satu daerah namanya daerah Tabuk. Daerah Tabuk itu perbatasan antara daerah orang Arab dengan daerah orang Romawi. Rasulullah SAW itu biasa mengirim ustadz ke daerah-daerah di mana orang itu pernah datang menyatakan keislaman. Di antaranya yang dikirim ustadz itu ke daerah Tabuk beberapa orang, tapi ada 2 orang menurut satu riwayat, 1 orang menurut riwayat lain, bahwa ustadz itu dibunuh oleh tentara Romawi. Waktu itu tentara Romawi ada kurang lebih sekitar 40.000 di daerah Tabuk. Tapi the spirit of the cause, Rasulullah SAW, satu ustadz yang dibunuh
maka Rasul mengerahkan 30.000 tentara dari Madinah menuju Tabuk. Ini pelajaran bagi kita umat Islam Indonesia. Satu orang Ustaz dibunuh, 30.000 tentara dikerahkan. Di kita ada 6 orang yang dibunuh, umat Islam diam saja. Ini harus jadi perhatian banget bagi kita. Ya, terutama ini kakek-kakek nih harus jadi perhatian, sebab kita seperti saya udah 70 tahun sepertinya lebih dekat kepada mati daripada jauhnya gitu ya. Kalau seandainya tidak ada rasa hero dalam diri kita melihat ada umat Islam dibunuh umpamanya oleh tentara Romawi, kalau dulu ya dengan Nabi itu, kemudian diam saja, jangan-jangan keimanan kita bisa dipermasalahkan. Kita harus ada hero berkaitan ini. Dan Nabi Muhammad SAW dengan dibunuh satu besar oleh tentara Romawi, maka dikerahkan 30.000 tentara. Sementara di Romawinya sendiri, orang Romawi sendiri itu Romawi Timur, Pak, ibu kotanya Konstantinopel, yang kemudian ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, yang sekarang jadi Turki itu. Itu mereka punya 40.000 tentara. Tapi rupanya si 40.000 tentara Romawi itu kena sindrom perang Badar. Itu yang jadi masalah itu. Badar itu 300 orang bisa mengalahkan 1.000 orang. Jadi 1 lawan 3, kalah yang 3, yang 1 menang. Itu Badar kasusnya. Sementara ini Tabuk 30.000 lawan 40.000. Jadi belum ada kontak senjata, sudah keburu takut nih orang-orang Romawi ini. Sehingga saat Rasulullah dalam perjalanan, mereka sudah pulang ke Romawi Timur itu, ke Konstantinopel. Jadi akhirnya Rasulullah datang ke Tabuk hanya untuk dakwah selama kurang lebih 15 hari. Sebab perjalanan Madinah Tabuk itu 15 hari waktu itu. Jadi 15 hari perjalanan, 15 hari di Tabuk, menata masalah-masalah sosial, pulang lagi ke Madinah 15 hari, jadi kurang lebih perjalanan 45 hari. Nah, perlu diketahui bahwa ada surat di dalam Al-Quran, surat 30 namanya surat Ar-Rum, Ghalabatir Rum. Tapi Romawi perang dengan Persia, kemudian pada tahap pertama Romawi kalah. Sehingga umat Islam sedih waktu itu, sebab dalam Al-Qurannya Romawi yang menang, tapi ini Romawi kalah. Sedihnya itu bukan karena berpihak kepada Romawinya, karena orang mengejek seolah-olah Al-Quran salah gitu. Maka kemudian Nabi kepada kawan-kawannya itu menyatakan bahwa nanti akan menang, pasti Quran benar. Dan kemudian memang akhirnya Romawi menang melawan Persia. Jadi bayangkan Pak, Persia itu daerah jajahannya daerah Oman, kemudian Yaman, kalau sekarang IAI itu, kemudian sampai ke Afrika bagian ujung itu, Ethiopia. Itu jajahan Persia. Sementara jajahan Romawi itu dari daerah Tabuk sampai ke ujung Afrika sana itu. Sekarang itu yang ujung Afrika sebelah sana itu. Apa namanya itu? Yang jadi lagunya si itu tuh. Itu ada suasana itu. Pokoknya daerah Mesir terus ke sana itu daerah jajahan Romawi. Karena itu kalau bapak-bapak sekarang pergi saja ke Madinah atau ke sana itu yang dibunuh oleh Amerika itu, terus ke sana itu Maroko, sampai Maroko itu bekas-bekas Romawi itu ada. Nah, Persia kalah oleh Romawi. Romawi kalah oleh Nabi Muhammad. Gitu. Jadi bisa dibayangkan tuh psikologi massa daerah itu menganggap Muhammad itu begitu hebat, begitu kuat, begitu gagah gitu. Sebab bisa mengalahkan Romawi. Padahal Romawi bisa mengalahkan Persia. Persia menjajah Oman, Yaman. Karena itu tidak aneh.
tatkala setelah perang Tabuk, daerah Yaman, Oman termasuk Taif yang dulu menghina Rasulullah datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Dalam posisi inilah datang orang-orang Arab Gunung kepada Rasulullah menyatakan keimanan. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Menurut Muhammad Asad dalam tafsirnya The Message of the Quran menyatakan bahasa qul lam tu'minu walakin qulu aslamna itu bukan dalam artian kamu belum beriman tapi kamu baru Islam, bukan baru Islam, baru menyerah namanya itu. Coba memang menyerah juga istilahnya aslam. Islaman itu menyerah artinya. Jadi bahasa wa qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab yang mendengar betapa Nabi Muhammad punya kekuatan hebat lantaran bisa mengalahkan Romawi, orang-orang pada datang kemudian memproklamirkan diri, saya juga beriman, begitu. Tapi kemudian datang wahyu Allah bahasanya, qul, katakan oleh Muhammad, lam tu'minu, kalian sebetulnya belum beriman. Walakin qulu aslamna, kamu baru ngomong kami menyerah, pasrah, karena melihat kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak ibu, kok mengapa pernyataan keimanan ditolak oleh Allah? Allah menolak orang yang menyatakan dirinya beriman. Kamu belum beriman. Ternyata menurut Muhammad Asad kuncinya di ayat sebelumnya, ayat ke-13 surat Al-Hujurat. Surat ke-13 itu bunyinya begini, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu innallaha alimun khabir. Itu surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nas, hei manusia-manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menjadikan kalian itu dari satu laki-laki, satu perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan. Bukan perempuan dengan perempuan, tapi perempuan dengan laki-laki. Itu pernyataan Tuhan. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Jadi kalau sekarang ada manusia-manusia di Indonesia yang menyatakan boleh laki-laki kawin dengan laki-laki, itu menyalahi Al-Quran. Begitu juga kalau ada yang menyatakan perempuan boleh kawin dengan perempuan, itu menyalahi Al-Quran. Itu hanya mengikuti syaitan aja. Kalau menurut Al-Quran, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Nah, namun dalam proses perkembangan sosiologis ternyata laki-laki itu sok kuat, Pak. Perempuan sok cantik gitu. Zaman John Cleopatra itu kan ada seorang perempuan yang sampai bisa menaklukkan raja, perempuan Mesir, Pak. Itu orang Romawi itu, raja Romawi itu sampai mencium kaki perempuan itu. Karena cantiknya perempuan itu dan syahwat yang menggolok dia ingin diselesaikan. Dan kemudian tadinya Romawi itu menjajah Mesir dengan segala keganasannya, tapi dengan Cleopatra itu justru enggak. Mereka jadi ramah gitu. Itu satu hal. Nah, oleh Al-Quran digambarkan memang tidak bisa lain, manusia itu ada kebinekaan, ada laki-laki dan ada perempuan. Malah bukan saja ada laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku jadikan kalian itu bersuku bangsa, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Syu'uban berbangsa-bangsa, qabaila berkobilah-kobilah. Jadi ada bangsa, ada suku bangsa. Nah, pada zaman Islam datang, Rasulullah SAW datang, itu suasana kebinekaan itu menjadikan satu gambar kesombongan. Merupakan jadi gambaran keadigungan, kedikjayaan. Di Arab itu ada sampai bahasa Al-Quran yang menyatakan
Kalau seorang bapak mendengar istrinya melahirkan dan perempuan, malu, muswaddah wajhahu, wajahnya itu merah padam, saking malunya mendengar berita anaknya perempuan. Gitu. Ada informasi di dalam Al-Quran itu sampai menyatakan ada dua kemungkinan kalau ada laki-laki yang mendengar anaknya perempuan, istrinya melahirkan anaknya perempuan, dia tidak mau keluar rumah atau anak perempuannya dibunuh hidup-hidup. Saking bangganya atas posisi sebagai laki-laki. Jadi ada kesombongan, jenis kejenisan kelaki-lakian itu sedemikian rupa sehingga melecehkan perempuan. Tapi sebaliknya di Mesir tadi, mereka justru dengan sangat bangga dengan perempuannya dan melecehkan laki-laki. Termasuk bisa jadi di beberapa daerah tertentu perempuan itu dianggap sangat begitu hebat sehingga laki-laki itu tunduk patuh kepada perempuan dan segala macam harta, pewarisan macam-macam tergantung kepada garis perempuan. Nah, bukan saja kebanggaan itu lantaran kejenisan laki-laki dan perempuan, tapi yang jadi kebanggaan saat itu syu'ub wa qabaila, kabilah-kabilah dan bangsa-bangsa. Orang Arab itu waktu itu Pak merasa paling dirinya hebat sehingga kalau bukan Arab namanya ajam dianggapnya manusia kelas 2. Begitu juga di Jerman. Di Jerman dengan suku beralasnya itu mengatakan bahwa yang hebat itu bangsa Jerman, selain bangsa Jerman itu jelek. Yahudi juga begitu. Kalau selain Yahudi dianggapnya itu anak domba-domba yang bisa disembelih begitu saja. Itu syu'uban, berbangga-bangga dengan kebangsaan. Wa qabaila, berbangsa-bangsa, bangga-bangga dengan kabilah-kabilah, dengan suku-suku bangsa. Nah, Al-Quran menyatakan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Di satu sisi Al-Quran memberikan deskripsi realitas bahwa tidak bisa lain manusia itu ada laki-laki, ada perempuan, ada bangsa-bangsa, ada suku-suku bangsa. Namun tidak boleh Al-Quran mengkritisi kalau ada orang bangga-bangga dengan kejenisan kelaminnya, berbangga-bangga dengan kesukuan kebangsaannya. Tidak boleh. Kata Al-Quran, kemuliaan itu bukan lantaran Anda laki-laki, kemuliaan itu bukan karena Anda perempuan, kemuliaan itu bukan karena Anda bangsa Amerika, bangsa Jerman, bangsa Jepang, kemuliaan itu bukan karena Anda suku A, suku B, suku C, tapi kata Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu adanya pada komitmen, pada nilai, pada ketakwaan. Itulah yang menjadikan Allah menolak pernyataan keimanan orang Arab tadi. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu belum beriman kalau kamu masih membangga-banggakan kebangsaan, kesukuan, kejantanan, keperempuanan. Jangan. Yang benar inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan Anda itu adanya pada komitmen, pada nilai Tuhan. Kemuliaan Anda itu letaknya pada komitmen pada ketentuan Allah, komitmen pada syariat Allah, komitmen ikatan yang kuat kepada norma-norma Tuhan. Bahasa ulama-ulama salaf memakna takwa, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa. Makna takwa, kalau ulama-ulama salaf menyatakan at-taqwa imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu yang dianggap paling mulia menurut Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Anda laki-laki kalau tidak tidak imtithalul awamir wal hina menurut Allah. Bangsa apa, suku bangsa apa, keperempuan apa, kejenisan seks apa, kalau seandainya tidak takwa, hina. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu adanya pada ketakwaan. Saya kira jamaah masjid harus pegang teguh itu. Jangan berbangga-bangga dengan kesukuan, dengan
kebangsaan, dengan kejantanan, dengan keperempuanan. Banggalah, bersyukurlah kepada Allah apabila kita komitmen dengan ketakwaan. Ada risiko memang dengan ketakwaan itu. Risikonya apa? Kalau di dalam bahasa surat As-Saff, yuriduna liyutfi'u nurallah. Orang takwa itu hidupnya digambarkan oleh Allah sebagai cahaya Tuhan. Orang bertakwa itu orang yang dirinya menjadi cahaya Tuhan. Tapi disebutkan orang-orang kafir itu tidak suka terhadap cahaya Tuhan. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka itu menghendaki supaya cahaya Allah itu padam. Biafahihim, dengan mulut-mulut mereka. Jadi siap-siaplah mental kita. Kalau kita berusaha untuk jadi manusia takwa, akan dihina oleh mulut-mulut orang-orang kafir. Itu bahasa Al-Quran. Sekali lagi ayatnya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang kafir tidak suka Anda beriman. Orang kafir tidak suka Anda bertakwa. Ibu-ibu harus sadari, orang kafir tidak suka ibu-ibu menutup aurat. Maunya orang-orang kafir itu ibu-ibu itu tidak menutup aurat. Orang kafir tidak suka kalau ada laki-laki itu mempertahankan kebenaran, keadilan itu. Maunya korupsi, maling, begitu aja. Mereka senang kalau seandainya mereka itu korupsi, mereka itu maling gitu. Sampai ada seorang pejabat di suatu negara antah berantah yang menyatakan kalau Anda anti korupsi, Anda akan dihabisi. Oh gitu. Itu viral itu tuh. Kalau Anda anti korupsi, Anda akan dihabisi. Masya Allah. Ini orang, tapi negaranya negara antah berantah, bukan negara Anda. Negara Anda aman. Ya, mudah-mudahan ke depan harapan. Bahasa Al-Quran yang menyatakan lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Jadi memasukkan iman ke dalam hati memang tidak mudah. Sebab ini kaitannya dengan tadi inna akramakum indallahi atqakum. Loh, kalau begitu bagaimana kita mau menggambarkan keimanan yang betul-betul murni, yang betul-betul betul-betul asli lah gitu, benar-benar beriman gitu. Islam sebenar-benarnya. Nah itu dalam bahasa organisasi Islam di Indonesia ada bahasa gitu. Mau menjadikan Islam sebenar-benarnya Islam. Kita juga ingin iman sebenar-benarnya iman. Nah, iman yang benar-benar itu menurut surat Al-Hujurat ayat 15 begini. Innamal mu'minun, sesungguh-sungguhnya orang yang beriman itu ada 4 di situ. Pertama, man amana billah. Yang kedua, wa rasulihi. Yang ketiga, tsumma lam yartabu. Yang keempat, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Itu ada 4 tuh persyaratan. Bahasanya pakai innama. Kalau anak-anak pesantren itu innama itu harful hasr, adatul hasr. Jadi ungkapan yang menyatakan itu hanya itu saja, tidak ada yang lainnya. Itu bahasa innama. Beda dengan istilah inna. Kalau inna mah sungguh sesungguhnya, tapi kalau inna mah sesungguh-sungguh. Itu tidak ada lain kecuali itu. Yang disebut mukmin itu pertama amanah billah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu gambarnya totalitas. Iman itu kalau dalam bahasa ulama dulu disebutnya adalah tasdiqu bil qalbi, takriru bil lisani, wa amalun bil arkan. Antara hati, kata dan perbuatan itu linier. Antara hati, kata dan perbuatan itu satu garis, tidak zigzag, tidak bengkok-bengkok. Garisnya satu. Hatinya membenarkan, mulutnya mengucapkan keyakinan hatinya, kemudian perbuatannya juga membuktikan tentang apa yang diyakini dan diucapkannya. Itu yang disebut iman. Sekarang kaidah iman itu banyak yang dirusak itu. Hati itu, ngomong itu, kata itu sebetulnya ekspresi dari hati.
Orang yang ngomongnya ekspresi dari hati namanya orang jujur. Tapi sekarang kata itu dalam ilmu bahasa saja sudah berubah fungsinya. Banyak kata-kata, omongan-omongan tidak berfungsi mengekspresikan hati, tetapi omongan itu justru terbalik, menyelimuti keadaan hati. Hatinya benci, ngomongnya cinta. Itu berarti ada fungsi kata yang sudah berubah. Fungsi kata yang berbalik. Hatinya yakin saya tidak akan mengerjakan itu, tapi omongannya nanti saya berikan kesejahteraan. Itu antara hati dan kata terbalik. Omongannya saya akan angkat 10 juta rakyat supaya bisa kerja. Ternyata hatinya enggak, kamu akan saya peras habis-habisan. Itu yang gitu-gitu antara hati dan kata itu sudah bertentangan. Dan itu laisa bima'nal iman. Itu bukan iman. Iman itu bukan itu. Enggak atur nuhun. Jadi makna innamal mu'minuna alladzina amanu billah, iman kepada Allah itu kalau dalam bahasa psikologi namanya integrated personality. Kepribadian yang utuh. Kepribadian yang tidak split personality, tidak pecah. Utuh antara hati, kata dan perbuatan itu satu kesatuan. Dan kita harus berlatih terus Pak untuk itu. Jangan latihan itu diabaikan. Berlatih untuk serius beriman itu harus terus menerus. Kalau sudah ngomong janji akan datang. Kalau janji akan memberi, beri. Kita kadang-kala dalam hati suka melihat orang-orang yang miskin. Wah, pantas ini kita tolong. Langsung tolong. Jangan ada hal lain. Nanti kalau saya menolong dia, bagaimana untuk di rumah? Bagaimana saya tidak uangnya jadi berkurang, macam-macam. Nah itu cacat keimanannya. Indikator cacat keimanan itu begitu. Keimanan yang teguh tadi, tasdiqu bil qalbi, takriru bil lisani, wa amalu bil arkan. Itu yang pertama. Innamal mu'minun alladzina amanu billah. Yang kedua, wa rasulihi, iman kepada Rasul. Ma makna iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul itu gambarannya adalah mengikuti, melaksanakan ajaran agama sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul. Gitu. Qaulun wa fi'lun wa takrirun, ucapan, perbuatan dan ketetapan. Itu satu kesatuan. Itu tandanya iman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita beragama itu harus ditanya, apa Rasul melaksanakan itu? Enggak. Itu harus. Sebab kalau seandainya kita melaksanakan rasa diri, melaksanakan agama, tapi kemudian ditanyakan, itu Rasul melaksanakan itu, Anda ini mah bukan urusan Rasul, ini mah urusan adat saja. Hati-hati. Sebab itu gambaran keimanan kita ada masalah. Dan itu biasanya begini Pak, kalau antara budaya dan agama itu berhadap-hadapan dalam satu masalah, biasanya agama kalah. Biasanya orang cenderung untuk lebih mengikuti budaya ketimbang agama, walaupun budaya itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Itu ada kecenderungan umum begitu. Dari kebetulan kawan saya seorang guru besar sosiologi di Unpad, dia menyatakan bahwa itu sebetulnya kalau di masyarakat itu ada pertentangan antara agama dan budaya, kecenderungannya agama kalah. Yang menang itu budaya. Kecenderungan gitu. Ya sebetulnya tergantung kepada kekuatan iman orang itu ya. Kalau imannya kuat, dia akan bersikukuh dengan nilai-nilai agama dan membiarkan budaya berlalu. Kalau seandainya imannya kuat. Tapi kecenderungan umum beda. Mengapa? Sebab budaya itu adalah sesuatu yang sehari-hari dia lakukan, sehari-hari dilaksanakan. Sedangkan syariat agama bukan tidak mau sehari-hari dilaksanakan. Maaf, kecenderungannya keberagaman kita itu belum diketahui secara utuh. Kalau menurut si Benjamin Bloom,
itu ada teori tentang kognitif afektif psikomotorik. Kita itu beragama masih dalam kognitif 1, C1, belum C2. Kognitif 1 itu namanya knowledge, jadi sekedar tahu. Kalau kognitif 2 itu comprehension, memahami, pengertian. Kognitif 3 application, menerapkan. Kognitif 4 itu analysis, mengurai. Kognitif 5 itu sintesis, mencoba mengerucutkan pada satu norma. Dan kognitif 6-nya itu evaluasi. Nah, kita itu umumnya beragama baru itu knowledge, baru tahu aja, recalling, baru ngomong. Itu baru maaf ini ya, ini sekaligus koreksi diri aja Pak ya, mumpung kita sudah pada tua semuanya. Ini pada tua kan rada deket kan itulah di mata kita. Saya kira koreksi yang gini perlu, koreksi yang gini perlu. Kita itu beragama itu kecenderungannya masih knowledge, masih apa itu recall, baru ngomong. Bapak-bapak, ibu-ibu kan sering itu doa wudhu itu apa doa wudhu? Sesudah syahadat, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nun Gusti mugi abdi teh janten jalma anu ibadah. Allahumma ij'alni minat tawwabin anu tobat. Wal mutatahhirin anu bersih. Allahumma ij'alni min ibadikas sholihin, hambamu yang soleh. Itu Bu, aneh. Begitu kita sudah menyatakan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin supaya bersih, langsung kadang-kala kita sesudah wudu sholat langsung mengotori paru-paru kita, mengotori darah kita, mengotori kerongkongan kita, malah mengotori mulut kita. Dengan apa? Dengan merokok. Jangan lupa, merokok itu mengotori paru-paru, mengotori darah. Padahal doanya Allahumma ij'alni minal mutatahhirin. Nun Gusti cing abdi teh janten jalmi anu bersih. Ngomongnya ingin jadi manusia bersih, sesudah itu dia kotori darahnya sendiri. Bagaimana mungkin itu Allah akan mengabulkan doanya? Punten ya, ke bapak-bapak anu ngarokok ti ayeuna eureunna ngarokok. Punten. Teu pantes kita itu sesudah berdoa kepada Allah minta bersih, lantas darah kita dipotong. Sehingga dari sepuh-sepuh kia batas taranya punten kan. Iya mah sanes kritiknya saling ngemuka. Jadi iman kepada Rasul memang komitmen utuh kepada nilai, kepada norma, kepada punten teks. Pemahaman teks itu memang ada 3 macam. Ada pemahaman teks secara bayani, burhani, dan irfani. Itu daerah anak-anak inilah program studi tafsir gitu ya. Di program studi tafsir itu memahami teks Al-Quran itu ada bayani, ada burhani, ada irfani. Bagaimana memahami Al-Quran secara nahu sorof itu bayani. Alhamdulillah, alhamdulillah karena ada alif lam itu berarti isim. Karena isim di awal itu mubtada, karena mubtada itu marfu, karena marfu itu maknanya keseluruhan. Alhamdulillah terjemahnya segala puji. Nah itu urusan bayani. Tapi kalau urusan burhani, bagaimana alhamdulillah segala puji bagi Allah. Apa buktinya? Sebab kita ini manusia banyak kelemahan. Manusia itu banyak kekurangan. Karena banyak kekurangan, yang maha terpuji di dalam perbuatan hanya Allah. Alhamdulillah. Itu burhani. Tapi kalau irfani, alhamdulillah. Ngomongnya alhamdulillah juga, ungkapannya alhamdulillah. Dipantes orang puji. Nah itu langsung kepada pembentukan akhlak diri kita. Itu alhamdulillah. Nah punten ya, emang koreksi budaya. Kadang-kala di kita di Jawa Barat, orang Sunda, saya orang Sunda, kelahiran Cianjur, tapi kemudian tinggalnya di Subang. Ayat di kita itu kesombongan
apa itu bahasanya kesombongan tersembunyi. Ada kesombongan tersembunyi. Hayang dipuji, tapi gambaran hayang dipujinya itu seperti menggambarkan kebingungan. Tapi sebetulnya di balik kebingungan tuh sebetulnya hayang dipuji, mau dipuji. Nah, ini bertentangan dengan alhamdulillah. Contohnya kayak contohnya namanya. Ada puntanya punya, ya mau punten heula ya. Ibu-ibu ngobrol jeung ibu-ibu nu sece. Yang diobrolkan mengeluh sebetulnya. Mengeluh, keluhannya apa? Aduh anak saya itu susah sekali, harus beli ini, beli itu, beli ini, harus kerja ke sana. Emang sekolahnya di Belanda Bu, di ITB. Sebenarnya mah sombong yang diomongkan anaknya pintar di ITB. Tapi yang diomongkan mengeluh. Sarua eta ge ngurus mobil kayak gitu. Wah, mobil kudu mobil naon Jaguar. Oh, bener mah hayang itu tipu daya setan itu gitu. Tipu daya setan. Jadi tampaknya seperti mengeluh apa ya, tapi sebetulnya terselip aya sok saya tipu. Bersikap. Sebab yang begitu gambaran daripada cacat keimanan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Kemudian yang ketiganya summa lam yartabu. Kemudian awas jangan ragu-ragu terhadap ketentuan Allah dan Rasul. Sekali kita yakini bahwa itu keharusannya laksanakan. Sebab tatkala muncul keraguan-raguan itu keimanan kita dalam kecacatan. Bahasanya summa lam yartabu. Yang keempat ini yang sangat berat bagi kita, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Bahasa jahadu. Jahadu itu total mengerahkan tenaga, pikiran, perasaan, harta atau jiwa kita untuk semata-mata berjuang di jalan Allah. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjuang habis-habisan. Dan ada, nah ini saya lihat kemarin memahami ini dari itu waktu Idul Adha kemarin. Saya pahami. Di kita itu ada korelasi terbalik dalam berkorban. Dan jihad itu berjuang sungguh-sungguh. Kalau perjuangan itu mau serius, tidak bisa lain harus berkorban. Sebab tidak mungkin ada perjuangan tanpa pengorbanan. Cek imam petik oma ilama obi. Setiap perjuangan harus ada pengorbanan. Tidak bisa lain. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Nah, ini ada korelasi terbalik, Pak. Ada orang-orang kaya, ada orang-orang miskin. Orang-orang kaya, insya Allah berkorban harta itu relatif mereka lebih mudah. Lebih karena mencipta nanti sapi korban oge yang harganya 200 juta, gede teh sekian ton, kebenaran mati. Hari nu miskin mah susah berkorban harta teh. Bukan tidak mau, coba kan duit. Kade jangan menuduh orang miskin korek. Lain korek, coba kan duit. Dan orang miskin itu kecenderungannya mudah berkorban. Babari berkorban, korban apa? Korban perasaan. Diperes cicing wae, dihina cicing wae, dibully cicing wae gitu ya. Dan orang kaya mah terbalik. Dia medit sekali, kikir sekali korban perasaan. Dikritik sedikit aja marah. Dikritik saja kalau kebetulan dia atasan, dipecat bawahan. Itu jadi ada korelasi terbalik. Orang kaya, orang atas, orang hebat cenderungnya mudah mengorbankan harta, tetapi dia tidak mau korban perasaan. Orang kecil mudah korban perasaan, tapi susah untuk korban harta. Tapi di dalam Al-Quran bahasanya wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Wawunya wawu ma'iyah. Ma'iyah itu artinya bareng, Pak. Jadi tidak boleh alternatif dengan wawu ma'iyah itu orang bahasa Arab ya, kalau dibahasa. Jadi wajahdu bi amwalihim wa anfusihim. Anda harus total berjuang, ya. Nah, pakai bahasa Indonesia gitu. Ya dengan harta, ya dengan jiwa.
Jadi tidak boleh sebetulnya bahasa ini, oh si bapak artosna ujang anu inditna. Henteu, bapak kudu keluar artos, bapak oge kudu indit. Begitu. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jihad itu begitu bahasanya. Ya dengan jiwa, ya dengan harta. Ya ari keribu-ribu teh geus aki-aki yang geus mere duit ka ditu urang di rumah. Ari geus kolot teh mah. Tapi sebetulnya hakikatnya bahasa Al-Qur'annya wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ya hartanya, ya jiwanya, ya duitnya, ya perasaannya. Geus keluarkan duit teh, perasaannya juga korban perasaan. Aduh, si eta diberi duit mah teu nganuhun-nuhunkeun acang. Kan kalau kita ngebantu tidak berterima kasih, orang yang dibantu rasanya adalah dan kedongkol sedikit. Memang yang baiknya kalau kita membantu jangan mengharapkan ucapan terima kasih. Itu ideal norm. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Sungguh saya ini memberikan makan pada kalian, nut'imukum liwajhillah, semata-mata mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jaza, aku tidak mengharapkan balasan. Wala syukuro, dan aku tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Itu apa namanya? Ideal norma, ideal etika dalam Islam itu begitu. Memberikan sesuatu bukan saja tidak mengharapkan balasan, tapi juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Tapi unik dalam Islam itu kita dididik kalau memberi tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tapi kalau diberi wajib mengucapkan terima kasih. Itu uniknya pelajaran dalam Islam di dalam Quran. Kalau kita memberi jangan mengharapkan ucapan terima kasih, tapi kalau kita diberi wajib mengucapkan terima kasih. Malah wajib mengucapkan terima kasihnya itu kalau bisa lebih tinggi gitu. Bahasa Al-Qur'annya yang kita transformasikan dari ayat itu adalah wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau Anda diberi kehormatan, maka Anda balas kehormatan itu dengan lebih baik. Atau paling tidak sejajar rudduha, sejajar. Jadi kalau assalamualaikum jawab dengan waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullah. Itu etikanya. Jadi unik. Kita betul-betul dididik jadi manusia bagus sebetulnya dengan Quran itu. Kalau memberi tidak usah mengharapkan ucapan terima kasih, tapi kalau diberi wajib mengucapkan. Jadi enak suasana hidup itu. Itulah bahasa antara lain wajah hadir bi amwalihim wa anfusihim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Bahasa Al-Quran sekali lagi saya bacakan. Innamal mu'minuna, sesungguh-sungguhnya orang beriman itu innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, di jalan. Nah, ada ungkapan lain dengan innama itu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang betul-betul beriman itu sangat cinta kepada Allah. Dalam bahasa sangat cinta kepada Allah, maka tidak ada yang lebih dicintai dalam kehidupan orang yang beriman itu kecuali Allah, kecuali Rasulullah. Ini ada kisah terkait dengan perang Tabuk, Pak. Ada kisah seorang pemuda itu sudah 2 bulan pergi merantau mencari nafkah. Kemudian pulang ke rumahnya, udah 2 bulan. Di rumahnya itu kebetulan beliau itu punya 2 bunga melati yang indah dan harum. 2 bunga yang indah dan harum itu begitu mendengar informasi bahwa suaminya akan datang, lantas dia siapkan segalanya dengan baik. Di Arab kan pakai tenda. Rumah-rumah itu tenda di daerah-daerah. Maka tendanya itu sudah disirami air supaya sejuk gitu kan. Kemudian pokoknya diberikan suatu gambaran yang senanglah si suami itu datang. Tapi apa yang terjadi? Kelananya sudah selesai, kudanya sudah ditambatkan, kemudian mau tiduran.
mau menghirup apa wanginya melati tersebut. Cuma ada satu melati yang ngomongnya begini, Rasul tadi pergi ke Tabuk, mau membela satu ustadz yang dibunuh oleh orang Romawi, mengalahkan tentara 30.000. Ngomong ini si istrinya itu kepada suaminya, tidak jadi mati dulu. Padahal sudah 2 bulan tidak pulang, langsung dia bereskan lagi kudanya, loncat dan menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Mengapa? Itulah tuh asyaddu hubban lillah. Sangat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang disebut giroh. Cuma giroh itu semangat untuk membela. Cuma di Indonesia giroh itu diterjemahkannya jadi terbalik. Di urang mah disebut gairah. Ai gairah mah kecenderungan karena urusan-urusan kamar lah kira-kira. Padahal bahasa Arabnya giroh. Giroh itu rasa peduli, membela sesuatu yang dia miliki. Lu masuk ke Indonesia jadi gairah gitu ya. Yang ternyata mah ada pematahan budaya. Itu unik di kita. Nah, bapak-bapak ibu-ibu, sekarang coba gambarkan kita sebagai orang yang mau disebut beriman. Asyaddu hubban lillah. Sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktunya sudah habis ya. 2 menit lagi. Cik ayeuna bapak-bapak, siapa yang bapak-bapak, ibu-ibu paling cintai? Sebut saja ya, bapak-bapak paling mencintai ibu-ibu. Ibu-ibu siapa yang paling mencintai bapak-bapak? Selain bapak dan ibu saling mencintai, kita mencintai anak kita, mencintai rumah kita, mencintai tempat tinggal kita, mencintai keluarga kita. Cik-cik ya ini mah rasakan dalam diri. Bagaimana kalau anak kita yang kita cintai dihina orang? Marah enggak itu? Bagaimana kalau istri kita yang kita cintai dihina orang? Bagaimana kalau suami kita yang kita cintai dihina orang? Pasti marah lah. Kalau kita punya anak yang kita cintai, kita bela habis-habisan, kita besarkan, kita rawat, kita didik habis-habisan, lantas dihina orang, nggak enak lah. Kalau kita diam aja, tatkala istri kita dihina, itu namanya dayus dalam agama. Orang yang tidak bertanggung jawab. Itu bahasanya dayus. Kalau tidak ada hak kita dihina orang, lantas kita membiarkan saja. Kita harus marah, harus ada giroh. Kalau seandainya sesuatu yang kita cintai lantas dihina, dibully, dilecehkan, dikesampingkan, diinjak-injak oleh orang. Sekarang yang dihina itu masjid, Pak. Ada anjing dibawa ke masjid dan kita diam saja. Yang dihina itu ulama, yang dihina itu ustaz, yang dihina itu habib, yang dihina itu Arab, yang dihina itu Nabi Muhammad, yang dihina itu Al-Quran. Kalau seandainya kita tidak marah terhadap orang yang menghina itu, tanda kita tidak ada iman. Harus hati-hati. Anda harus merasa ada giro. Kalau seandainya ada orang membawa anjing ke masjid lantas diam saja, harus bereaksi. Kalau didiamkan saja itu enggak boleh. Begitu juga kalau seandainya Al-Quran dihina. Al-Quran dianggap sebagai sumber kebohongan. Kalau kita tidak ikut marah terhadap orang yang menyatakan Al-Quran itu sumber kebohongan, kita harus mempertanyakan sejauh mana iman kita. Tanda iman tadi, innamal mu'minuna alladzina amanu billah, kemudian wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu. Itu jihad itu. Bi amwalihim wa anfusihim bi sabilillah. Urang teh kolot geusnya umur geus 60 ka gugur gitu. Si
ada pantas orang tekankan baik jahadu bi amwalihim wa anfusihim bi sabilillah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mati dalam keadaan berjihad. Mudah-mudahan. Kalau orang mati dalam jihad langsung surga Pak. Insyaallah. Begitu janji di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ngaji sekarang juga termasuk jihad. Termasuk kita sungguh-sungguh melaksanakan ajaran Allah. Kalau seandainya ngaji kita gambaran dari kesungguh-sungguhan menjalankan ajaran Allah, mudah-mudahan kita mati masuk surga. Amin. Ibu-ibu palai lebat surga Bu. Hayongnya bapak-bapak guys aminnya harus ingin masuk surga. Sebab kalau masuk neraka itu ngeri sekali. Hanya keinjak satu paku surga, paku neraka itu mendidih otak kita. Na'udzubillahi min. Hadirin rahmatullah, sono nama sono, tapi kan ada kewajiban lain ya. Kita tutup sekian saja. Tapi kalau seandainya ada yang akan bertanya, ya sekedar 5 menit boleh. Enggak, silakan. Jazakallahu khair kepada Pak Profesor atas deskripsi tentang keimanan dalam surat Al-Hujurat 13 sampai 15. Kalau ada pertanyaan baik yang terkait dengan tema ataupun isu-isu faktual ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Profes yang sekalian sebagai Ustaz Agung, dengan ini sangat kami berterima kasih. Banyak masukan terutamanya telah diuraikan lebih terperinci dan secara teratur. Kami tentunya terbuka secara yang hadir di sini dengan pengetahuan-pengetahuan yang diberikan kepada kita sebagai muslim. Ada beberapa hal yang mungkin ingin kita sampaikan, yaitu dengan kehidupan sekarang yang globalisasi, sehingga banyak beberapa hal yang tentunya berkaitan dengan perubahan perilaku behavior bagi setiap muslim. Nampaknya dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan itu banyak kekurangan yang kita miliki, banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang serasa barangkali seolah-olah ibadah kita sudah sempurna. Namun demikian, cara kita mengkoreksi apa yang disampaikan oleh Pak Prof, saya ini pada sisi yang mana sebetulnya? Karena ilmu kita nampaknya kok begitu. Sehingga tentunya hal ini berpengaruh pada anak didik kita, generasi yang akan datang. Ini sangat berpengaruh sekali. Jadi asal menyebut Islam ya kelihatannya beres. Tapi ada kaidah-kaidah yang tidak disertakan di dalam bagaimana hidup seorang muslim. Yang menjadi pertanyaan yaitu bagaimana yang paling ya mendekati teknis, mudah dan bisa dilakukan. Seorang muslim yang seperti kita ini masih banyak kekurangan. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan Pak Prof. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang saya sampaikan, pertama terima kasih ke Pak Profesor yang telah menyampaikan pencerahan yang begitu dalam. Pertanyaan saya sederhana. Apa yang saya rasakan selama ini, Prof, ternyata
keimanan saya itu sangat labil gitu. Mungkin juga dirasakan oleh teman-teman lebih-lebih saya. Kira-kira kenapa sampai setua ini masih labil? Dan gimana caranya resepnya untuk bisa meningkatkan iman lebih dari yang Profesor tadi katakan, kita hanya sebatas knowledge aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua saja ya. Mau ada satu lagi boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pren, pertanyaan saya mengenai dosa dan pahala. Kalau beramal itu Allah memberikan amal 10 kali, sedangkan berdosa cukup 1 atau sebesar itu. Tapi dalam ayat lain, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak bisa diubahi dengan dosa yang lain. Bagaimana dengan pahala? Apakah kita bisa minta pahala kepada orang lain? Misalnya kirim surat Al-Fatihah kepada orang tua saya, kepada istri saya, kepada anak saya. Bisa nggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab yang terakhir dulu. Ini penting yang terakhir itu ya. Yang ke satu kedua lebih penting, tapi ini juga penting. Jadi yang ke satu, yang ketiga dulu. Bagaimana dengan wala taziratu waziratu wizra ukhra itu dikaitkan dengan kemungkinan kita mengirimkan sebut saja pahala-pahala bagi orang yang sudah meninggal ya. Jadi begini Pak, tolong bedakan antara doa dan jampe. Magis, jampi. Kalau doa kaitannya manusia dengan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, kita minta kepada Allah, dan Allah yang merubah sesuatu yang kita mintakan. Ya Allah, kami minta supaya saya bisa menyayangi istri saya. Kan sok kaya jengkelnya pemikiran, tapi hayang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian Allah membolak-balikan hati kita yang tadinya tempati resep ke pemajikan jadi resep ke pemajikan. Itu artinya doa manusia Tuhan yang beda lagi dengan jampe. Kalau jampe begini, ngomong bla 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 bla. Nah si omongan itu punya kekuatan magis yang merubah keadaan. Itu jampe itu begitu. Jadi beda antara doa dan kepada Allah itu kita berdoa. Mudah-mudahan orang tua yang sudah meninggal atau siapapun yang kita cintai yang meninggal, kaum muslimin dan muslimah jadi bahagia, jadi anu gitu. Masuk surga, mendapat nikmat kubur, jangan sampai mendapat azab kubur. Dan kita doa kepada Allah. Jangan punya anggapan seolah-olah dengan bacaan Fatihah kita merubah suasana di sana. Kalau dengan bacaan Fatihah kita merubah suasana di sana, itu si Fatihah itu posisinya jadi jampe. Bisa dipahami Pak? Kita itu hanya berdoa kepada Allah, Allahnya yang merubah keadaan. Bukan omongan-omongan yang dijampaikan itu yang merubah keadaan. Kan kalau punten ya, kalau jampe itu gini, orang teh bogong, hayang bogoh bisa kasih eta teh. Tapi si etana teh bogohun ka urang. Kita cinta sekali sama perempuan itu. Wah, berang penting keinget-inget gitu. Baru itu pengurannya, ayo nama geus aki-aki itu. Tapi si perempuannya itu menolak saja. Maka datang ke dukun mere jampe, "Hok baca ini." Kalau dibaca ini hatinya si perempuan itu jadi cinta ke orang, yang asalnya benci jadi cinta. Seolah-olah si ucapan itu punya kekuatan magis untuk merubah orang lain. Itu jampe. Jampe itu haram hukumnya.
Jangan lupa, Jampe itu musyrik. Mengapa musyrik? Sebab mengandalkan kekuatan kepada selain Allah. Punten dia. Bisi ayatnya sok pakai jampe-jampe kene. Itu haram, Pak, musyrik. Musyrik. Kita mah harus tetap sumber kekuatan itu Allah. La haula wala quwata illa billah. Udah pegang itu. Jangan mengalihkan sumber kekuatan kepada yang lain. Nah, Bapak silakan berdoa habis-habisan kepada Allah supaya orang tua kita selamat. Kemudian siapa lagi? Pokoknya yang hebat-hebat silahkan minta kepada Allah. Jangan lantas kemudian seolah-olah ini omongan kita jadi ganjarannya pindah. Udah urusan Allah aja. Itu mah manajemen Tuhan. Itu mah aturan tuh Tuhan. Jangan kita mah jangan ikut serta. Itu yang pentingnya kita mah itu aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dengan kita menyerahkan total kepada Allah, Pak, insyaallah jiwa kita tenang. Jiwa kita tenang. Mengapa? Kepercayaan kepada Allah itu memungkinkan kita tidak akan gentar saat menghadapi sesuatu yang kita takuti. Lantaran apa? Ada Allah. Usaha terus, usaha mah sebagai bagian ikhtiar yang tidak bisa tunda. Mencari yang terbaik itu. Barangkali bisa Pak sedikit. Oke ya. Mau dialog boleh Pak. Punten itu. Iya teh waktunya masih ini. Kalau itu enggak apa-apa, mangga. Kalau pahala haji untuk orang tua, saya sedekah untuk orang tua, bagaimana? Pahala haji. Badal. Oh gini, yang saya tahu tentang haji itu ada pemuda datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ibu saya ini sudah ngumpulin duit, ngumpulin biaya untuk naik haji. Rupanya si pemuda itu dari jauh, bukan orang Mekah gitu. Tapi sebelum naik haji dilaksanakan, itu dia sudah meninggal keburu menikah. Bagaimana nih? Nah, Rasul mengatakan niat itu merupakan hutang kepada Allah. Makanya apa? Jangan sampai mencederai niat kita. Niat itu langsung dengan Tuhan. Niat yang baik ya. Nah, sampai Rasulullah jawabannya gini. Oke, bagaimana kalau ibu kamu punya hutang sama si A? Apakah kamu akan membiarkan saja hutang ibumu terbawa mati? Ya enggaklah, saya harus bayar hutang itu. Begitu juga hutang kepada Allah. Itu jawab cara menerangkan Rasul begitu. Hutang kepada manusia saja harus dibayar, apalagi hutang kepada Allah. Maka dengan demikian boleh menghajikan anak, menghajikan ibunya yang sudah meninggal bila, nah ini catatannya, itu bertentangan ya, bila memang si ibunya itu punya niat tadinya mau naik haji. Itu. Tapi kalau ibunya mah naik haji tidak ada niat lah gitu, tidak ada urusan, kita mah doa aja kepada Allah supaya ibu kita selamat. Itu kira-kira kaidah usul fikihnya. Itu kira-kira gambaran saya. Tapi kalau ada yang lain mengatakan ngahajikeun, ngorbankeun, korban mencit domba yang bapak yang itu, yang sebetulnya dia tidak ada kaitan dengan itu. Ada yang berpendapat demikian. Cuma maaf saya tidak berpendapat begitu. Jadi, tapi kita saling menghormati saja pendapat yang berbeda, nggak apa-apa. Di dalam Al-Quran itu ada bahasa yang harus hati-hati, Bu. Wala takunu minal musyrikin. Awas Anda jangan jadi manusia musyrik. Siapa manusia musyrik itu? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang musyrik itu minal ladina farraqu dinahum. Orang yang suka memecah belah agama. Jadi agama itu dilihat dari pecahan-pecahannya. Minal ladina farraqu wa kanu syi'an. Sehingga orang-orang beragama itu jadi kelompok-kelompok. Kullu hizbin, tiap partai, tiap kelompok agama itu bima ladaihim, dengan pendapat yang dia pegang, farihun, berbangga hati.
Jadi bangga dengan pendapatnya sendiri dan melecehkan pendapat orang lain. Kita enggak. Kita boleh berbeda pendapat, tapi kita saling hormat menghormati terhadap pendapat yang berbeda. Sebab kalau kita berbeda pendapat lantas kita merasa paling benar dan lain yang berbeda dengan kita dianggap bid'ah, dolalah, macam-macam, saya khawatir kita masuk kategori ayat tadi, jadi musyrik. Sekali lagi ayatnya dibacakan, wala takunu minal musyrikin. Awas Anda jangan jadi manusia musyrik. Apa manusia musyrik itu? Minal ladzina farraqu dinahum. yakni orang-orang yang suka memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka itu jadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin, tiap partai, tiap kelompok, bima ladaihim, dengan pendapat mereka, parihun, bangga dengan pendapatnya sendiri. Kita itu harus bangga dengan keislaman, bahwa kita punya pendapat, ya oke, silakan pegang teguh, tapi juga hargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Saya ingin perkuat nih supaya bapak-bapak tidak ragu. Suatu waktu Rasulullah menyuruh kepada sahabat-sahabatnya, hei, Anda pergi ke kana Bani Quraidah. Bani Quraidah itu kira-kira dari Madinah itu waktu itu sekitar mungkin antara 16-an kilometer lah kalau sekarang. Nah kemudian Rasul bicara, kata Rasul, kalian jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah, kata Rasul. Maka tentara-tentara itu pergi aja ke sana. Tapi sebelum sampai ke Bani Quraidah ternyata waktu asar sudah datang. Sebagian sahabat menyatakan, saya mau sholat di sini aja toh sudah waktu asar. Kata yang lain, jangan, kan kata Rasul juga sholatnya harus di tempat Bani Quraidah. Akhirnya terpecah Pak. Yang satu sholat yang sebagian di sini, kemudian yang sebagian di Bani Quraidah. Cuma sholat asar di Bani Quraidah itu waktu isya. Lagi kepentingan. Ini sholatnya memang waktu asar, tetapi tidak di tempat kampung Bani Quraidah. Hadisnya kuat Pak ini. Besoknya pulang lagi ke Madinah dan laporan kepada Rasulullah. Setelah menceritakan tentang masalah keamanan macam-macam, sebab ini dia tentara urusan keamanan, maka kemudian bicarakan tentang sholat. Kata Syiahnya, si eta mah sholatnya cuma di situ, bukan di kampung Bani Quraidah. Kata yang lain, dia itu sholatnya di kampung Bani Quraidah tapi waktu isya. Yang unik jawaban Rasul. Rasul jawaban begini, sodakta, ente bener, ente juga bener. Jadi bayangkan, Rasul bicara bahasa Arab di tempat yang sama, waktunya sama, tetapi dipahami berbeda. Yang satu ucapan bahwa jangan kamu sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah dipahami secara waktu, yang lain memahaminya secara tempat. Jadi bahasa jangan kamu sholat asar kecuali kampung Bani Quraidah dianggapnya asumsi Rasul akan sampai ke Bani Quraidah waktu asar. Jadi orientasinya yang dipegangnya ini waktu. Sementara yang lain bukan, yang dipegangnya bukan waktu tapi tempatnya itu. Jadi katanya sama Pak. Al-Quran katanya sama. La yamassuhu illal mutahharun. Wala apa itu yang tadi dengan batal perempuan itu, aula mastumun nisa. Katanya sama aula mastumun nisa. Cuma aula mastumun nisa itu dipahami oleh kawan-kawan Persis Muhammadiyah bersentuh-sentuhan di kamar tidur. Tapi dipahami oleh kawan-kawan NU, aula mastumun nisa bersentuhan. Bersentuhan. Lantaran itu orang Muhammadiyah mesti batal berpegangan di perempuan teh, kecuali berpegangannya di kamar tidur, pegangan khusus. Kalau kata orang itu, nah itu nempel aja batal. Kenapa saya menghormati? Anu rek batal pe, kan itu batal pe. Tapi yang penting ini Pak, yang penting Anda pegang teguh sesuai dengan keyakinan intelektual. Sebab itu yang akan sampai pada Tuhan. Yang sampai pada Tuhan itu keyakinan sesuai dengan kemampuan intelektual. Bahasa Al-Qurannya begini. Bahasa Al-Qurannya nih Pak. Syahidallah. Allah
Allah mempersaksikan annahu la ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali Allah. Huwanya itu Allah. Tapi bukan syahid Allah saja, syahidah malaikatu, malaikat juga mempersaksikan tiada Tuhan kecuali Allah. Jangan lupa ada yang ketiganya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Yang ketiganya wa ulul ilmi qaiman bil qisti, ilmuwan yang disiplin keilmuannya. Wa ulul ilmi, orang yang punya ilmu, qaiman menegakkan bil qisti, keadilan ilmu. Maksud keadilan ilmu itu sebut saja kejujuran ilmiah lah kalau dalam kita. Asal kita jujur secara ilmiah, logika kita ABC-nya benar gitu, pegang teguh. Pegang teguh. Kalau Anda salah pun akan mendapat pahala 1. Kalau benar sesuai dengan keinginan Tuhan, pahalanya 2. Itu dijamin Nabi. Man ijtahada fa asaba falahu ajrun, man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Siapa yang berijtihad dan cocok dengan keinginan Tuhan, pahalanya 2. Siapa yang berijtihad tapi tidak cocok dengan keinginan Tuhan, pahalanya 1. Yang penting ijtihadnya itu. Ada upaya keras untuk mencari kebenaran. Kalau kita punya upaya keras mencari kebenaran, katakanlah dalam keadaan kita tidak cocok dengan keinginan Tuhan, dapat pahala 1. Yang penting itu usaha kerasnya. Oke ya, itu dengan Bapak. Ini pertanyaan ke-1, kedua, saya kira ini ada irisan. Ada irisan. Yang pertama berbicara masalah tadi itu, tulisan saya tidak terlihat lagi. Masalah mudah ya, masalah kemudahan untuk mencapai keimanan. Yang kedua, bagaimana supaya keimanan kita baik. Jadi menurut teman saya Pak, yang penting tadi jahadu bi amwalihim wa anfusihim, usaha keras untuk memperbaiki diri. Bahwa hasil usaha keras memperbaiki diri kita tidak sampai kepada tujuan maksimal, tidak ada masalah. Itu yang tadi itu. Apa itu? Illa masa'a itu. Laisa, masyaallah. Yang ayat Quran illa masa'a. Allah tidak akan memberikan beban wala taziru waziru wizra, orang itu menanggung beban sendiri, tapi bukan bahasa itu, bahwa wa alaisa lil insani illa ma sa'a, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada tugas bagi manusia itu, tidak ada beban bagi manusia itu illa ma sa'a, kecuali sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi Bapak sholat itu wajib berdiri. Kalau Bapak bisa berdiri, sholatnya tidak berdiri, maka sholatnya tidak sah. Sebab sholat itu harus berdiri. Tetapi Bapak tidak bisa berdiri, bisanya duduk saja. Kalau berdiri itu lututnya gemetar, udah repot, ya udah sambil duduk saja. Sholat sambil duduk pahalanya sama dengan sholat sambil berdiri itu. Karena apa? Karena dia kemampuannya, masakannya itu, sakyunnya begitu. Sholat itu harus berdiri. Kalau tidak berdiri tidak sah. Tapi kalau dia tidak sanggup berdiri, sah. Dan pahalanya sama dengan yang berdiri. Kalau memang tidak berdirinya karena tidak mampu. Bisa dipahami? Jadi yang penting itu. Nah ini punten. Jadi rada nyetak ya, rada nyetak. Bapak teh sudah sanggup zakat, sanggup korban, ente korban, ente zakat, teh masalah. Dari sanggup mah itu. Seperti tadi, kan tadi mau urusannya berdiri sholat, sekarang urusan zakat, urusan sedekah, urusan ngeris masjid, urusan jadi khotib, urusan adzan muadzin, bisa adzan teh. Dan kulantaran teh biasa adzan, waktu adzan kan lebih ka masjid teh eueuh adzan. Dosa belum sarere. Sebab itu saat ada dalam kemampuan. Mudah-mudahan kita jujur dengan kemampuan kita sendiri. Insya Allah dengan itu ibu-ibu bapak-bapak masuk surga semua. Insya Allah.
pagi ini ada guna dan manfaatnya, jadi barokah bagi kita bersama. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Allahumma ansurna innaka anta khairun nasirin. Ya Allah tolonglah kami sebab Engkaulah pemberi penolong yang sangat baik. Allahumma quwwatina innaka khairul quwwatin. Ya Allah kuatkanlah kami sebab Engkaulah yang maha kuat yang terbaik. Allahumma ya alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah minan dhulumati. Ya Allah yang mengetahui segala isi hati kami, keluarkanlah kami dari kegelapan hati untuk menuju keterang-terangan. Allahumma ya alima ma fis sudur, ya Allah yang mengetahui segala isi hati kami, akhrijna ya Allah biladana Indonesia wa habbana minadz dzulumatil jahiliyah ilal nuril hidayah. Ya Allah yang mengetahui segala isi hati kami, keluarkanlah negara kami yang kami cintai. Minadz dzulumatil jahiliyah, dari kegelapan kebodohan kedunguan, ila nuril hidayah, menuju kepada cahaya hidayah kebenaran. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lupa lihat wa astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.